Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1221. Di belakangku ada semua orang Tiongkok. Di malam yang gelap, mata Chu Chen sedingin es saat dia menatap orang di depannya. Yang berbeda dari pembunuh organisasi Bloodstone lainnya adalah bahwa pria di depannya memancarkan aura jahat yang sangat mengerikan dari dalam keluar. Roh jahatnya tampaknya sudah ada sejak lahir. Roh jahat semacam ini bagaikan tulang suci Raja Su yang ada di tangannya. Setelah pukulan terakhir Mi Tianbei, Qin Hui adalah satu-satunya musuh di alam tubuh emas yang tersisa. Chu Chen 100% yakin bahwa dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Mata Qin Hui tidak lagi dipenuhi kegilaan, dan dia menatap Chu Chen dengan saksama. Garis keturunan Raja Su tidak akan pernah bisa dimusnahkan sepenuhnya. Jika kau membunuhku, garis keturunan Raja Su yang baru akan lahir. Raja Su akan dibangkitkan cepat atau lambat. Mata Qin Hui memancarkan cahaya dingin berwarna merah darah, seperti monster yang melompat keluar dari dunia manusia. Di tangannya, tiba-tiba ada tulang suci Raja Su lainnya, dan dalam sekejap, energi jahat melonjak ke langit. Dari segala arah, para pembunuh organisasi Bloodstone lainnya bergegas menuju Qin Hui dengan panik. Mereka semua adalah pengikut Raja Su, dengan keyakinan yang teguh dan tidak takut terhadap hidup dan mati. Kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan keadilan. Sang jenderal mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan ganas. Mereka yang tidak takut mati, ayo. Tubuh emas menekan kekuatan supranatural. Jenderal Heng Dao, Hong Shen, Liu Siwan, gadis muda dan yang lainnya juga merasakan kenikmatan saat tubuh emas mereka menghancurkan kekuatan magis dan bahkan transformasi ilahi pada saat ini. Para pembunuh penusuk darah yang menyerbu dari segala arah berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Energi jahat yang terpancar dari dua tulang suci Raja Su di tangan Qin Hui sangat kuat, dan tubuh Qin Hui dipenuhi dengan permusuhan jahat. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Ada 4 potongan tulang suci Raja Su. Tanpa diduga, tulang suci Raja Su yang diperolehnya malam itu sebenarnya adalah bagian yang ketiga. Chu Chen juga senang karena malam ini dia akan bertarung langsung dengan Sue Qi. Kelompok pembunuh yang mengerikan ini sangat gila bahkan saat Raja Su tidak ada. Jika Raja Su benar-benar dibangkitkan suatu hari nanti, Bloodstone akan menjadi lebih mengerikan. Namun, hari itu tidak akan pernah datang lagi. Setelah malam ini, 3 dari 4 tulang suci yang dibutuhkan untuk membangkitkan Raja Su akan berada di tanganku. Chu Chen mengangkat sudut mulutnya dan menatap tulang suci Raja Su di tangan Qin Hui. Kecuali Chu Chen sendiri ingin membangkitkan Raja Su, mustahil bagi Raja Su untuk muncul di dunia ini. Qin Hui bergegas menuju Chu Chen. Dia memegang 2 tulang suci Raja Su di tangannya, dan dipenuhi dengan energi jahat. Gunakan serangan terakhirmu. Saat garis keturunan Raja Su berikutnya muncul, kau ditakdirkan untuk binasa. Qin Hui meraung. Chu Chen memegang cangkang penghancur surga di tangannya. Serangan ketiga dari Destroying Heaven tidak akan digunakan untuk saat ini. Dalam sekejap, Chu Chen menyingkirkan Tian Mi Bei, dan sebelum Qin Hui bisa bereaksi,
Chu Chen telah mengambil tablet merit lagi. Melihat ini, Qin Hui menyeringai lebih muram. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan jasa telah habis, dia masih menggunakan monumen jasa untuk melawan tulang suci Raja Su. Pergilah ke neraka, Qin Hui melihat harapan untuk perubahan haluan. Ledakan, suara yang jernih, energi jahat yang mengerikan langsung ditekan oleh monumen jasa. Betapapun besarnya kejahatan di dunia, kejahatan itu sepucat kertas di hadapan monumen jasa. Tubuh emas jahat Qin Hui hancur dalam sekejap. Dalam keputusasaan, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kekuatan jasa Chu Chen jelas telah habis. Bagaimana kekuatan jasa bisa pulih secepat itu? Siapa yang memberitahumu bahwa kekuatan jasaku telah habis? Chu Chen memegang plakat prestasi di tangannya dan berkata dengan keras, "Keyakinanmu adalah Raja Su yang jahat, tetapi aku berbeda. Keyakinanku adalah melindungi rakyat Tiongkok. Selama rakyat Tiongkok mendukungku, prestasiku tidak akan pernah habis." Chu Chen tersenyum dan menghancurkan monumen jasa itu. Di belakangmu ada Raja Su yang sudah meninggal, dan di belakangku ada rakyat Tiongkok. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Ledakan, Qin Hui dipenuhi dengan keputusasaan yang teramat sangat, dan jiwanya hancur total. Membunuh seseorang juga menghancurkan hatinya. Detik sebelum kematian Qin Hui, dia benar-benar putus asa. Jika benar seperti yang dikatakan Chu Chen, organisasi Bloodstone tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Tentu saja, yang tidak diketahui Qin Hui adalah bahwa pernyataan terakhir Chu Chen sebagian besar hanyalah pernyataan biasa. Dia sendiri takjub melihat betapa cepatnya kekuatan jasadnya pulih. Saat Qin Hui jatuh, energi jahat di udara tersapu oleh hembusan angin malam dan menghilang tanpa jejak. Di kejauhan, belalang di seluruh langit surut bagaikan air pasang. Chu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap belalang di langit. "Sekarang kita sudah di sini, jangan terburu-buru pergi." Chu Chen bergegas keluar lebih dulu. Di antara belalang yang berterbangan di angkasa, tersembunyi pula belalang pemakan manusia. Wus wus wus, saat sosok Chu Chen terbang keluar, yang lain juga mengejarnya. Suara gemuruh itu bergetar dan bergema, dan Chu Chen memimpin semua orang untuk menuai kemenangan terakhir. Banyak orang melihat pemandangan ini dan bereaksi satu demi satu. Sangat bersemangat, "Kita menang, pahlawan Chu menang." "Kakak, maaf ya, aku nggak ngangka bakal ada gunanya. Sahabat karibku baru saja memukuliku, Tuan Chu, Dewa Abadi." Darahku mendidih dan aku gembira. Banyak orang tidak berani menyaksikan situasi putus asa ini malam ini. Pahlawan Chu akhirnya melakukan comeback hebat di situasi putus asa. Ia menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu semua orang bahwa ia masih raja di era ini. Ibu kota, Chu Kaiping dan pemimpin tua itu saling berpandangan. Keduanya tersenyum pada saat yang sama. Mereka pun menghela napas lega dalam hati. Hahaha, komandan tua itu meregangkan tubuhnya dengan malas. Tulang-tulangku yang sudah tua tidak sanggup lagi bertahan sepanjang malam. Aku akan kembali tidur. Dengan adanya Chu Chen di Tiongkok, mereka semua dapat tidur dengan tenang dan nyaman. Desa Jiaozai, belalang di langit terpotong dan jatuh. Saat itu hari sudah gelap di desa Jiaozai.
Tiba-tiba penduduk desa mendengar suara langkah kaki dan jantung mereka berdebar kencang. Karena mereka semua tahu bahwa bencana belalang ini dikendalikan oleh seseorang, dan muncullah laki-laki misterius berpakaian berlumuran darah di desa tersebut. Apakah pisau jagal pria berpakaian darah akan menebas mereka? Sembunyikan anak itu segera. Suara seorang pria terdengar di ruangan itu. Suara langkah kaki itu semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara keras berteriak. Penduduk desa, keluarlah, belalang-belalang itu telah dibunuh oleh pahlawan Chu. Suaranya nyaring dan bergema di seluruh desa Jiaozai. Sirkuit di desa Jiaozai segera dihubungkan kembali. Lampunya menyala, penduduk desa Yujiaozai membuka jendela dengan hati-hati, dan ketika mereka melihat sosok-sosok berseragam militer di bawah cahaya, mereka menjadi bersemangat. Tentara datang, dan ada 2000 seragam, pahlawan Chu ada di sini untuk menyelamatkan kita. Di desa Jiaozai, setiap rumah tangga menangis kegirangan dan saling berpelukan dan menangis. Ketika mereka paling putus asa, mereka selalu percaya bahwa selama mereka berpegang teguh pada keyakinannya dan menyimpannya di dalam hati, cahaya pasti akan datang. Pahlawan Chu benar-benar ada di sini. Banyak penduduk desa Jiaozai berlarian keluar sambil meneteskan air mata. Ketika mereka melihat seragam militer di depan mereka, mereka merasakan rasa aman yang tak terbatas di hati mereka. Terima kasih, pahlawan Chu, terima kasih, prajurit. Pada momen ini, banyak orang yang menitikkan air mata, mengepalkan tangan, berteriak, dan meluapkan gejolak emosinya. Bab 1222 Pergi bersama perang telah berakhir. Memasuki desa Jiaozai adalah para prajurit kelas 2000 dan beberapa rekrutan elit dari kamp rekrutmen baru. Sambil membunuh wabah belalang, Chu Chen kembali ke sisi Song Yan sesegera mungkin. Yan, Chu Chen memegang tangan Song Yan, menatap tubuhnya yang penuh luka. Hatinya terasa sakit, tepat saat dia hendak berbicara. Ekspresi Song Yan melembut, dan dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan bibir Chu Chen. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kamu harus tahu bahwa di belakangmu tidak hanya ada orang-orang Tiongkok, tetapi juga seorang istri. Dia akan selalu mendukungmu, membantumu, dan bangga padamu. Chu Chen memeluk Song Yan ke dalam pelukannya. Tak lama kemudian terdengar suara dari samping, kakak ipar, permisi. Chu Chen menatap Song Qiu dengan wajah gelap. Song Qiu memasang wajah sedih. Saya merasa luka saya agak serius, kakak ipar. Tolong beri saya suntikan. Chu Chen menendang Song Qiu. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran malam ini semuanya akan menerima perlakuan yang sama. Dan tidak akan ada akses pintu belakang hanya karena dia adalah saudara iparmu. Terlebih lagi, Chu Chen sudah lama tidak memukul kakak iparnya, dan tendangan ini mengingatkannya pada masa lalu. Chu Chen meminta Song Yan untuk beristirahat di tempat itu sejenak, dan dia berjalan menuju area di mana para korban terluka berkumpul. Chu Chen akan memberikan perawatan akupuntur kepada siapapun yang mengalami cedera serius. Setelah pertempuran malam ini, ada ratusan orang yang terluka. Chu Chen juga pergi ke daerah di mana para prajurit tewas. Biksu Yitong, gadis iblis di Yi dan Mas Mei sedang mengatur pekerjaan di sini. Amitabha, Biksu Yitong mendesah dalam-dalam,
di bawah kabut darah yang menyebar, beberapa tubuh telah berubah menjadi tulang putih, sehingga sulit untuk membedakan identitas mereka. Juga, beberapa orang telah menghancurkan tubuh dan jiwa mereka sendiri, binasa bersama musuh. Hati Chu Chen tiba-tiba hancur. Dalam pertempuran ini, meskipun Blood Tone musnah dalam satu serangan, hasil yang dicapai tidak diragukan lagi mencengangkan. Ke-59 anggota organisasi Blood Tone di alam kemampuan ilahi semuanya terbunuh. Tetapi sebelum Chu Chen tiba, korbannya sudah terlalu banyak. Betapapun sulitnya, kita harus menemukan setiap prajurit yang dikorbankan, meski hanya tinggal nama. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam, mereka semua adalah pahlawan Tiongkok. Mas Mei dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. 2 tulang suci Raja Su di tangan Qin Hui telah ditempatkan di Changtian Bei milik Chu Chen. Total ada 3 tulang suci Raja Su. Chu Chen tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Organisasi Blood Tone berupaya semaksimal mungkin untuk mencari tulang suci Su Wang, tetapi mereka tidak dapat mengumpulkan keempatnya. Namun, secara tidak sengaja, ia malah mengoleksi 3 di antaranya. Jika tulang suci Su Wang keempat ditemukan, tulang itu tidak boleh dimasukkan ke dalam Changtian Bei. Chu Chen berkata dalam hati. Dia tidak ingin membangkitkan kembali Su Wang yang legendaris secara tidak dapat dijelaskan. Setelah Chu Chen memberikan perawatan akupuntur pada Song Yan duduk bersila di tempat dan melatih energi internal untuk menyembuhkan luka-lukanya. Yang lainnya juga mundur secara tertib. Bau darah di udara berangsur-angsur memudar. Jika bukan karena perhatian larut malam, tidak seorang pun akan tahu bahwa barusan terjadi pertempuran yang cukup memengaruhi seluruh dunia prajurit. Chu Chen berdiri di samping Song Yan, matanya melihat ke satu arah. Monyet, mengapa kamu tidak datang? Chu Chen tidak pernah melupakan pertanyaan ini di benaknya dari awal hingga akhir. Namun, baginya, cedera Song Yan jauh lebih penting daripada apapun. Chu Chen melindungi Song Yan di tempat. Setengah jam kemudian, Song Yan dengan lembut membuka matanya. Luka-lukanya tidak ringan, sehingga mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Namun, dengan perawatan jarum perak Chu Chen dan latihan pernapasannya sendiri, kulitnya telah banyak membaik. Di tempat lain, Liu Siwan dan lainnya juga berlatih Qigong dan mengatur pernafasan mereka. Pertarungan ini sangat melelahkan bagi semua orang. Termasuk Chu Chen, semua orang terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Setelah Song Yan tenang, yang lainnya juga mendekati Chu Chen. Yang paling menarik perhatian di antara semuanya tentu saja sapi dewa 5 warna. Jiang Kufeng duduk terbalik di atas banteng dewa dan berjalan perlahan ke arahnya. Satu-satunya hal yang bisa membuat Jiang Kufeng menyerah pada ide berpura-pura keren adalah ketika dia baru saja datang untuk mendukung medan perang. Jiang Kufeng mengesampingkan kepura-puraannya dan bergegas maju. Chu Chen menatap banteng ilahi 5 warna dengan penuh arti. Banteng ilahi 5 warna merasa sedikit panik dalam hati, tetapi tetap melangkah maju. Kakak Feng, kamu baik-baik saja, kata Chu Chen. Setelah beberapa saat, banteng ilahi 5 warna membuka mulutnya dan berkata, tidak apa-apa. Ini membuat komunikasi jauh lebih nyaman. Berkat telepatinya,
Banteng ilahi 5 warna menjadi juru bicara pribadi Feng Ge. Chu Chen memandang Jiang Kufeng. Setelah tidak menemuinya selama beberapa hari, kekuatan Jiang Kufeng telah meningkat pesat, dan dia tidak jauh dari alam tubuh emas. Tidak diragukan lagi bahwa banteng ilahi 5 warna memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Merupakan suatu keberuntungan besar bagi Jiang Kufeng untuk disukai oleh banteng dewa 5 warna. Chu Chen memandang Jenderal Heng Dao, Jenderal dan Dewa Merah, Biksu Yitong dan Gadis Iblis Diei. Mereka semua memiliki misi yang sama, yaitu menemukan lampu ilahi Guiksu. Apakah ada kemajuan mengenai lampu ilahi Guiksu? Chu Chen baru saja membuka mulutnya ketika lampu mobil tiba-tiba menyala di kejauhan. Pada saat ini, seseorang benar-benar datang. Chu Chen dan yang lainnya menoleh pada saat yang sama. Itu Suster Tao. Chu Chen sedikit terkejut. Mengapa tim investigasi 9 datang? Jiang Yingtao mendorong pintu dan keluar dari mobil. Berjalan menuju sisi ini. Matanya yang indah mengamati pemandangan di sekitarnya dan dia diam-diam terkejut. Dia datang di depan Chu Chen dan berbicara langsung. Kami mengikuti petunjuknya sampai tuntas dan menemukan bahwa lampu ilahi Guiksu jatuh ke tangan seorang pria kuat misterius. Ketika pria kuat misterius itu muncul, seseorang menemukan bahwa ada seekor elang hitam raksasa yang melayang di langit, yang diduga sebagai tunggangan pria kuat misterius itu. Menggunakan elang hitam sebagai tunggangan, Chu Chen dan yang lainnya tercengang, dan mata mereka tanpa sadar menatap Jiang Kufeng. Di antara mereka yang hadir, hanya saudara Feng yang dapat memiliki status seperti itu. Elang hitam, pada saat ini, pupil mata banteng ilahi 5 warna tiba-tiba bergetar hebat. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. 2000 tahun yang lalu, apakah ada legenda tentang elang hitam ini? Saya tidak yakin. Mata banteng ilahi 5 warna menunjukkan ekspresi ketakutan yang kuat dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika itu adalah elang hitam yang aku kenal, maka elang hitam itu mungkin adalah makhluk paling menakutkan di dunia saat ini. Baru saja, muncul berita bahwa ada jejak aktivitas yang diduga milik elang hitam misterius di puncak singa di Gunung Huangshan, kata Jiang Yingtao. Hati Chu Chen tiba-tiba bergetar, dan dia tanpa sadar menatap Song Yan. Monyetnya tidak datang, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Black Hawk yang misterius? Saya harus pergi ke Lion Peak sekarang juga. Chu Chen segera berbicara dan menatap Song Yan. Song Yan berkata tanpa ragu, aku akan pergi bersamamu. Yang lainnya juga menyatakan keinginannya untuk pergi bersama. Chu Chen tidak menolak. Orang yang ada di depannya adalah kekuatan terkuat di sekitarnya. Tidak seorang pun tahu apa maksud elang hitam misterius yang muncul di puncak singa Gunung Huangshan. Jika semua orang pergi ke sana bersama-sama, mereka bisa saling menjaga. Ayo pergi. Liu Siwan adalah orang pertama yang menjadi tidak sabar. Matanya bersinar samar. Dia sangat iri pada Jiang Kufeng karena memiliki banteng dewa 5 warna sebagai tunggangannya. Jika dia berhasil menaklukkan elang hitam misterius dalam perjalanan ini, bukankah akan jauh lebih nyaman menunggangi elang hitam daripada terbang sambil membawa pedang? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Xiao Liu Jianxian. Mulai sekarang, dia akan duduk di Black Hawk dan menyiarkan secara langsung.
Jenderal Heng Dao dan Dewa Merah segera berangkat. Chu Chen menatap biksu itu, wanita iblis berpakaian kupu-kupu dan yang lainnya. Kalian tidak perlu pergi. Biksu Yitong, gadis iblis di Ei dan yang lainnya mengerti bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran di tingkat tubuh emas. Setelah Chu Chen dan yang lainnya pergi, Mas Mei menghela napas lega. Keselamatan adalah yang utama. Kebahagiaan terbesar adalah kami dapat kembali dengan selamat ke puncak Qiancheng malam ini. Mas Mei segera berangkat. Di bawah langit malam, ada sesosok yang ragu-ragu dan enggan. Banteng Dewa Lima Warna berusaha keras berkomunikasi dengan Jiang Kufeng menggunakan telepati. Lebih baik jangan pergi ke sana. Kau tidak tahu, jika elang hitam misterius itu benar-benar elang hitam yang kukenal. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada pembunuh berdarah dingin malam ini. Kali ini aku sudah menegaskannya. Kalau kamu masih ingin mati, aku tidak akan peduli lagi padamu. Paling buruk, aku hanya bisa hidup beberapa ribu tahun lagi, dan saat aku keluar, aku akan menjadi banteng dewa lainnya. Sapi Dewa Lima Warna berceloteh tiada henti. Jiang Kufeng mengangguk. Apa yang dikatakan banteng ilahi Lima Warna itu masuk akal. Banteng ilahi Lima Warna sangat gembira. Banteng yang keras kepala ini akhirnya mendengarkan nasihat. Jiang Kufeng menggunakan telepatinya untuk berkomunikasi dengan banteng ilahi Lima Warna. Ah Chen dan aku adalah saudara. Jadi tak masalah bagi kami untuk tetap bersama. Tapi memintamu mengambil risiko bersamaku sungguh terlalu berlebihan. Pergilah, kembalilah ke laut, dan katakan pada Ah Dai bahwa jika aku tidak bisa kembali. Banteng ilahi Lima Warna marah. Apakah menurutmu trik ini akan berhasil jika kau terus-menerus menggunakannya? Banteng Dewa Lima Warna dengan marah mengejar ke arah Chu Chen dan yang lainnya. Suara suci dari banteng ilahi Lima Warna bergema di udara. Aku peringatkan kau, ini adalah yang terakhir kalinya, dan tak akan terjadi lagi. Bersambung.